Ban tadi. Oke, lanjut. Aki. Angin. Switch apa? Cut off ya. Baterai cut off. Oke, ya. Oke. Terus apa lagi? Angin. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Firman. Kita mau mendalami guys tentang defensive driving. Kemarin tuh secara global dijelaskan. Nah sekarang lebih mendalami sedikit nih, ya kan? Oke Pak Wijaya, gini. Di defensive driving ini ya banyak hal-hal orang-orang yang sebenarnya belum mengenal defensif. Iya. Mereka hanya menjalankan kendaraan saja, tapi tidak tahu itu fungsi-fungsinya atau misalnya aware-nya di jalan raya. Contoh ada nih yang saya lihat sambil nyetir nelfon, sambil nyetir ngerokok, sambil nyetir ada yang ngeblow rambut atau sambil makan. Sebenarnya itu hal yang biasa buat kita. Kalau menurut defensive driving ini gimana sih Pak? Ya, mengemudi itu adalah pekerjaan yang serius gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau kita mengemudi ya kita harus melakukan hanya mengemudi, tidak boleh melakukan kegiatan lain. Gitu. Nah kalau kita mau melakukan kegiatan lain seperti nyangkut, apalagi telepon ya. Iya, telepon itu sering sekali. WhatsApp lebih parah nih. WhatsApp harus benar-benar fully stop. Harus berhenti, mencari rest area, fully stop, matikan mesin, ya udah kita melakukan aktivitas gitu. Nah, kembali lagi, kalau kita mengemudi kita harus benar-benar fokus di jalan raya, mematuhi rambu lalu lintas, terus kemudian juga mematuhi tentang marka jalan dan kecepatan. Nah, itu adalah pokok utamanya tuh, supaya kita bisa sampai tujuan dengan selamat gitu. Oke. Tuh guys, dengerin guys bahwa hal yang biasa yang kita lakukan itu sebenarnya itu salah sebenarnya. Kalau dilihat dari memang benar-benar defensive drivingnya sendiri gitu. Nah, teman-teman mulai sekarang jangan deh merokok atau nyanggul, nyalon atau sambil minum makan gitu kan. Ada tuh yang macet-macet sambil makan gitu kan. Minum makan, naruh minuman di sini di tengah-tengah. Iya, itu sambil nyupir gitu, sambil ngerokok itu berbahaya. Gitu. Dan juga ada juga orang yang misalnya naruh sesuatu itu di spion. Ada tuh di spion dalam yang gantungan wangi-wanginya, minyak wangi. Nah itu namanya distraction atau gangguan. Nah, distraction itu bisa dari dalam maupun dari luar. Itu ada yang dari dalam tuh, gantungan, nyanggul, itu gangguan dari dalam gitu. Kalau dari luar itu orang lewat, terus kemudian misalnya ada orang cantik lewat, terus kemudian matanya gelap. Itu distraction. Iya itu benar. Ya guys. Nah dari hal-hal seperti itulah kita lebih mendalami mengenai keamanan buat kita sendiri nih. Betul. Nah tadi Pak Wijaya bilang tentang marka jalan, ya banyak teman-teman juga sih hanya taunya parkir, stop atau tanjakan dan segala macam. Nah kalau di defensive ini ada nggak sih kita diajarin lebih tahu gitu untuk melihat keadaan jalan, biar kita juga kan defensive driving itu maunya ialah zero accident, gitu loh teman-teman. Marka jalan itu harus terlihat sejauh mata memandang. Makanya di dalam defensive driving itu ada teori yang namanya flashing habit atau kebiasaan atau pola pandang yang harus diterapkan saat kita mengemudi. Kita harus bisa terlihat, seen or to be seen gitu ya. Kita harus berkomunikasi dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian kita juga harus seluas-luas mata memandang jauh ke depan, supaya kita bisa mengantisipasi misalnya ada kecelakaan di depan, atau misalnya ada demo, atau misalnya ada gangguan, barrier, atau misalnya demo di depan gitu. Kalau kita menerapkan sejauh mata memandang, tentunya kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan gitu. Nah, selain seen or to be seen, sejauh mata memandang, kita juga harus membiasakan mata kita bergerak gitu. Setiap 2 detik itu kita harus memindahkan mata kita ke kiri dan ke kanan, melihat spion, ke kiri, ke kanan, dan ke tengah.
gitu, melihat spion supaya kita bisa mengantisipasi perubahan keadaan situasi lalu lintas yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya tiba-tiba ada motor itu ada masuk ke dalam blind spot, kita harus antisipasi itu, supaya kita terhindar dari kecelakaan. Nah, yang terakhir adalah kita harus juga mempersiapkan jalan keluar yang terbaik kalau memang terjadi hambatan di jalan raya. Gitu, atau misalnya di depan ada collision atau misalnya kecelakaan, kita harus bisa mengantisipasi dan mencari jalan keluar yang paling ringan buat kita. Gitu. Oke, paling ringan, paling aman. Paling aman, gitu. Nah, terus sekarang begini nih, Pak. Ada satu lagi, ini ada ibu-ibu punya anak. Kadang-kadang kan, kalau jadi nggak? Nah, ya oke juga. Nah itu kadang-kadang si ibu ini di dalam mobil ini dia ribet dengan anaknya, padahal dia posisi dia menyetir. Nah setahu saya kalau misalnya di luar negeri, di luar negara kita, itu anak-anak tuh harus di belakang dan pakai baby seat, dan itu di seat belt. Nah di Indonesia ini saya lihat nih belum. Bagaimana tuh istilahnya? Ya mungkin masukan dari Pak Wijaya sebagai pakar defensive driving ini harus seperti apa sih? Ya, jadi kalau kita membawa anak yang dibawa mobil itu harus kita menyediakan yang namanya child seat, dan menggunakan safety belt ditaruh di belakang. Gitu. Kenapa yang namanya anak atau penumpang itu harus menggunakan safety belt? Karena kalau terjadi rem mendadak atau misalnya terjadi collision, kita itu kayak batu yang terlempar. Gitu ya, karena tidak ada safety belt yang kita pakai, gitu. Kita akan terlempar ke depan, ke samping, dan itu akan membahayakan penumpang yang lain, gitu. Makanya kalau kita lihat kecelakaan yang melibatkan Taufik Safwas dulu, supirnya nggak apa-apa, Taufik Safwasnya meninggal karena dia tertidur di belakang, tidak menggunakan safety belt. Dia terlempar ke depan, terus kemudian kepalanya terbentur sesuatu sehingga mengakibatkan fatalitas. Gitu. Itu karena tidak menggunakan safety belt. Mungkin kalau dia pakai safety belt dia aman gitu. Nah kembali lagi kalau kita membawa anak kecil di dalam kendaraan, kita pun harus selalu menggunakan child seat dan menggunakan safety belt untuk anak itu. Gitu. Nah, tuh guys, dengerin guys. Anak kecil yang di belakang harus pakai seat belt dan harus mempunyai seat tersendiri. Begitupun kita nih yang dewasa nih, kalau kita duduk di belakang jangan lupa pakai seatbelt dong. Kadang-kadang kan kita lupa, kita main duduk aja ya kan Pak. Sekarang itu kebiasaan kita sebenarnya, tapi kebiasaan itu yang salah nih. Kebiasaan itu yang harus kita rubah. Iya, gitu rubah lah. Bukan salah, itu kebiasaan. Oke, nah ini ada lagi nih mengenai, saya melihat orang-orang saja sih. Jadi ini kita harus meluruskan, ya kan? Nyetir mobil nih, pegang setir. Kadang-kadang ada nih temen nih, joknya dikebelakangin, tangannya lurus. Wah, santai sih. Pas saya cobain, ya emang enak. Cuman, ya memang agak susah sih buat berbelok, buat apa. Nah itu sebenarnya di defensif tuh ada nggak sih yang memang mengajarkan tangannya lurus, atau misalnya yang terbaiknya harus seperti apa gitu. Beda dengan kita ikut rally atau ikut race. Memang kita kayak terhunggung gitu loh. Tidak nyaman gitu kan. Tapi kan di defensif ini untuk hariannya seperti apa? Soalnya kalau kita memang tidak nyaman juga kayak mobil rally dan segala macam, memang ada satu titik kita memang harus membuat nyaman kita. Tapi kan di harian itu kan tidak bisa. Apakah memang mungkin di aplikasi gitu di mengendarai mobil sehari-hari? Oke. Ya, ada yang bisa diaplikasikan, ada juga yang tidak ya. Kalau misalnya kita menggunakan mobil rally itu joknya kan udah pakem, dan kita nggak bisa tukar lagi. Kita nggak bisa tukar lagi dengan pengemudi yang lain karena kenyamanan, tingkat kenyamanan mobil rally itu sudah dipasang dengan jok yang sudah permanen, nggak bisa digeser-geser. Jadi sesuai dengan tubuhnya, tingginya, ketinggiannya, dan kenyamanannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya mobil pribadi, mungkin dia akan bergonta-ganti supir. Mungkin di weekend kita pakai sendiri, terus kemudian pas waktu hari biasa supir yang bawa. Nah, tentunya harus di-adjust. Nah, kalau di mobil itu, kita itu sebagai pengemudi harus menjadi kapten. Kapten kapal yang memang kita menguasai kendaraan itu.
Nah, kita harus menguasai kendaraan itu, tentunya kita harus nyaman mengemudinya. Kemudian cara megang setir yang benar, ya. Cara yang megang setir yang benar itu adalah kita menggunakan. Itu tuh penting tuh. Ya, mungkin saya jelasin dikit. Mungkin kita ambil setirnya ya. Oke. Jadi kalau kita mau mengemudi yang benar adalah kita di posisi tangan jarinya harus ke atas, ya, harus ke atas. Kenapa jari ke atas? Ibu jari ke atas karena kalau terjadi sesuatu masuk lubang kendaraannya, setir bisa tiba-tiba berbelok, dan itu akan membahayakan ibu jari kita, bisa patah gitu. Makanya kalau mobil baru biasanya ada yang istilahnya namanya thumb rest. Jadi tangannya ini akan mengarah ke atas dan juga ada tempat istirahatnya buat jempol kita. Ya, jadi posisi tangan di jam 93 seperti ini. Kemudian kalau kita ada kecepatan yang tinggi, tentunya kita harus posisinya itu harus push and pull, ya gini. Oh, kecepatan tinggi. Oh, kecepatan tinggi. Gitu, push and pull. Nah, sementara kalau misalnya kita pelan, kita feedback arah, kita menggunakan teknik hand over hand atau jadi gini, begini, begini, begini. Itu untuk yang kecepatan rendah dan juga saat kita balik arah. Oh, gitu. Kecepatan rendah dan balik arah. Itu guys, kecepatan rendah balik arah. Jadi memang ada tekniknya sendiri. Kalau kenceng juga ada tekniknya sendiri, guys. Jadi di defensif ini sebenarnya lebih mendalam ya. Tapi nanti kita coba lagi, nanti kita gali lagi lebih dalam, gitu kan? Gali kita nyangkut ya berarti. Bisa aja Pak Wijaya nih. Nah, Pak Wijaya tadi juga bicara mengenai blind spot, ya. Di mobil atau misalnya bidang samar. Bidang yang tidak terlihat di mobil kita. Nah, itu seperti apa sih? Dan bagaimana mengantisipasinya? Ya, jadi intinya bahwa setiap mobil itu mempunyai bidang samar, gitu. Baik pilar A di depan sini ya, ada pilarnya atau pilar samping nih. Oke, pilar samping. Nah, pilar samping itu adalah daerah-daerah yang kita tidak bisa melihat. Kemudian bagian bawah. Makin kendaraan itu dimensinya makin besar, bidang samar itu pun makin besar. Oh, makin besar. Makin besar. Contohnya apa? Truk gandengan. Oh iya, truk gandengan itu kan bawahnya nggak kelihatan tuh. Bawahnya nggak kelihatan dan belakangnya nggak kelihatan. Belakangnya juga. Karena ada pembelaan kan. Jadi spion tengah nggak kepake. Betul. Kita hanya menggunakan spion kiri kanan. Spion kiri kanan. Nah, oleh karena itu setiap kali kita melakukan pergerakan dengan kendaraan besar, kita wajib untuk menoleh. Jadi kita harus menoleh dulu. Kita ngeliat spion dulu, kosong, kita menoleh, nggak ada objek yang ada di dekat kita, kemudian kita klakson, baru kita pindah jalur, mencari posisi yang kita akan arah gitu. Jadi intinya klakson itu untuk menginformasikan kepada orang atau objek atau kendaraan yang berada di samping kita bahwa ada kendaraan yang akan merubah posisi. Gitu, ya. Terus kemudian sen, terus kemudian itu sebagai tanda, gitu. Nah, kadang-kadang kendaraan kecil itu objeknya tidak terlihat, gitu, karena truk itu atau bus itu kan dia dimensinya tinggi ya, dimensi tinggi, terus kemudian belakangnya nggak terlihat. Nah, kadang-kadang terpepet nih, pas waktu di tikungan, gitu. Nah, kadang-kadang terpepet. Kalau kita misalnya sebelum belok itu kita sudah memberikan klakson dan kita memberikan sen bahwa kita akan menuju arah yang kita akan tuju, kiri atau kanan, kiri misalnya, gitu, kita mau ke kiri, kita menghidupkan klakson, motor itu akan otomatis dia akan memulai kecepatan supaya tidak terjepit, gitu. Nah, gitu. Dan dia harus berada di posisi tidak berada di bidang samar. Nah, motor itu juga mari harus seen or to be seen, gitu. Si supir itu harus melihat. Kelihatan nggak? Nah, sementara yang motor itu juga harus melihat posisi supir, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan dia harus mencari posisi di mana dia terlihat dari si pengemudi kendaraan. Gitu. Jadi orang yang di luar yang naik motor juga dia harus melihat, oh, saya nggak kelihatan nih di spionnya si supir, itu harus menghindar gitu. Karena kalau misalnya dia nggak melihat, artinya tidak ada komunikasi nih antara supir dan pengendara motor yang ada di sampingnya, gitu. Jadi masing-masing pengendara itu di jalan raya itu memang harus saling aware, saling berkomunikasi dengan posisinya. Nah itu guys, yang kayak gitu-gitu kan kadang-kadang kita aware tapi orang lain tidak. Nah itulah makanya
dengan defensif ini, dengan kita adanya masukan-masukan, nah itu kan akan lebih membuat kita lebih nyaman berkendara. Gitu. Nah, jadi untuk defensif begini dulu. Saya diskusi dengan Pak Wijaya. Terima kasih banget. Terima kasih atas waktunya Pak Firman. Memberikan ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru. Toh ini buat teman-teman juga ya, yang lihat channel kita. Tapi jangan tinggalkan channel kita. Nanti ada beberapa part lagi nanti yang kita akan diskusi lebih dalam lagi mengenai part 3 ya. Defensif. Iya, part ketiga. Oke, kalau gitu ya teman-teman, sampai ketemu di channel berikutnya. Sampai ketemu di part berikutnya. di Ride My Dream. Ride My Dream. Playlist. Ngepot. Ngobrol. Enjoy. Program otomotif. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.